Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai dengan bikin pengantar terkait dengan modul multipole. Jadi kalau kita lihat teman-teman semua, proses yang sudah kita lakukan adalah micmac dan maktor. Jadi kalau kita ngelihat, semoga sebelah kanan ini cukup jelas ya. Nanti saya tinggal tunjuk pakai kursor saja. Kalau kita lihat pendekatan dari modul LIPSOR atau disebut dengan French School ini menstrukturkan sistem dan kemudian membagi itu ke dalam proses penyusunnya. Pertama adalah modul yang disebut dengan modul micmac. Dan di sini kita bisa melihat bahwa apa sih kunci-kunci dari faktor-faktor penyusunnya, ya, baik secara internal maupun eksternal. Pada saat kita mengidentifikasi di FGD 1, kita mencoba mengidentifikasi lebih dalam. Ini adalah penyusun faktor internal yang melekat di dalam masing-masing wilayah atau sebetulnya eksternal. Termasuk misalnya itu resiko, terus kemudian berkaitan dengan perubahan kebijakan di tingkat nasional maupun global, itu eksternal semua tuh. Ya, jadi kita bisa merasakan mana sih sebetulnya variabel-variabel yang disebut dengan variabel yang melekat internal dan juga mana yang eksternal. Ketika kapasitas di internal kuat, mau apapun yang terjadi di luar, mau badai apapun, pasti dia punya kapasitas untuk bisa menghadapi itu. Dan biasanya driver yang menggerakkan perubahan yang sering-sering kita temui adalah driver penggerak dari luar. Karena ada perubahan iklim, kita melakukan sekarang perubahan, mitigasi dan adaptasi. Ya. Jadi kalau kita lihat, dimulai dengan si modul micmac, di mana kita mengidentifikasi apa penggerak utamanya dan bagaimana relasi dari setiap faktor-faktor tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan kedua adalah kita menganalisis siapa sih para aktornya, dan ini sudah kita lakukan. Kita kemudian melihat juga bagaimana setiap aktor itu sudah punya tupoksi yang kemudian didrive oleh tujuannya gitu. Dan dalam pendekatan yang kita lakukan untuk modul maktor, kita memahami bahwa sistem ini punya tujuan dan kita pengen overlapkan setiap tujuan tersebut dengan masing-masing aktor. Jadi kita tahu mana aktor yang kemudian mendukung terhadap tujuan tersebut, mana aktor yang kemudian bertentangan dengan tujuan-tujuan tersebut. Tujuannya supaya kita bisa memahami selain ada relasi antar aktor, tapi juga kita bisa memahami potensi aliansi yang disebut dengan konvergensi dan divergensi. Ya. Ada dua modul yang kita tidak bahas dan itu bisa diambil secara terpisah begitu. Kita langsung masuk ke modul multipole. Modul yang kita bahas sebetulnya bicara tentang bagaimana memformulasikan terkait dengan skenario. Ya. Dan terus kemudian kita melihat pilihan-pilihan apa berdasarkan para ahli dari skenario tersebut. Kita skip ini karena setidaknya di Indonesia kita ada 3 skenario yang menjadi pilihan. Pertama, dan ini skenario-skenario yang sudah dirilis oleh International Energy Agency, IEA, yang merilis ini. Dan ini diadopsi oleh berbagai organisasi di dunia. Yang pertama disebut dengan pendekatan step approach, yaitu mengadopsi terhadap, ini adalah hal yang paling minimum, mengadopsi terhadap kebijakan-kebijakan compliance kepatuhan yang saat ini ada. Jadi cukup mengikuti kebijakan-kebijakan aja, itu kayak standarnya proper sebetulnya. Itu di step approach. Dan ketika bisa melakukan itu, ini paling tidak paling minimum upaya kita untuk menurunkan terhadap targetnya mitigasi dan juga mitigasi iklim, mitigasi penurunan emisi terkait dengan Paris Agreement. Ya. Yang kedua yang disebutnya dengan pledge atau mengungkapkan sebuah komitmen. Kapan kemudian kita akan menurunkan upaya menurunkan emisi tersebut sampai net. 2030 volume net sink itu sudah cukup jelas buat kita. Tadi pagi kita belajar shared vision 2030 diambil dari faktor-faktor penggerak, terus kemudian jadi narasi dari shared vision. Nah, skenario itu adalah pilihan terhadap kondisi yang kemudian kita harapkan, gitu. Yang terakhir disebutnya dengan NZE, Net Zero Emission. Hanya sedikit dari kabupaten, kota, dan provinsi yang kemudian mereka memiliki NZE, Net Zero Emission,
divalidasi, dan target-targetnya bisa diukur. Ada metrik dan ada target dan ada proses pengukuran pemantauan. Nah, ini yang sangat komprehensif tuh. Banyak kabupaten, kota, dan provinsi, Bu Rosma mungkin bisa cerita bagaimana kemudian upaya kita menginventarisasi gas rumah kaca, bukan hanya karbon dioksida, termasuk CFC dan metan dan sebagainya. Jadi banyak sekali yang kemudian gas-gas rumah kaca yang kemudian bisa diukur. Disitulah sebetulnya menjadi relasinya nanti dengan kewenangan daerah apa, berkaitan dengan berbagai emitter tadi, ya, penyebab dari gas rumah kaca. 3 pilihan tersebut, paling tidak kita punya 3 pilihan skenario, gitu. Yang diharapkan adalah skenario yang bisa menurunkan jangan sampai lebih dari 1,5 derajat Celcius. Itu yang diharapkan. Bisa nggak kita tidak membuat suhu bumi lebih dari 1,5 derajat Celcius di atas rata-rata sebelum revolusi industri, gitu. Kalau nggak bisa lewat itu, maka jangan sampai lebih dari 3 derajat Celcius, dan paling lemah adalah jangan sampai lebih dari 5 derajat Celcius. Dan kondisi itu sudah chaos kalau kemudian itu terus terjadi, gitu. Nah, untuk itu teman-teman, modul SMIC Prop Expert modul sama Morpho kita skip, kemudian kita langsung masuk ke multipole. Di multipole kita akan menguji, mengevaluasi skenario-skenario, dan tadi kita lihat juga kerangka yang spesifik dari keterhubungannya pilihan skenario terhadap policy dan terhadap aksi. Nah, ini hal disebutnya dengan sebuah kerangka, framework, ya. Frameworknya dari multiple policy. Nah, metodologis FGD-nya itu dibagi 3 setidaknya ya, proses yang kemudian dibangun, ya. Kita pengen melibatkan para pihak secara partisipatif, dan ini salah satu kekuatan dari kajian yang kita lakukan dari MICMAC, kemudian Maktor, dan kemudian multipole, karena kajian ini menggunakan pendekatan pelibatan para pihak, ya. Fasilitator menjadi pemudah cara, dia kemudian menguji, menantang, menginspirasi proses-proses berdiskusi, dia netral di dalam percakapan, tapi kemudian para pihak bisa memahami common ground-nya, gitu. Ada sebuah kesepahaman bersama yang dibangun, ya. Dan ada sebuah konsensus dan kemudian proses penilaian yang dilakukan, ya. Nah, tahap pertama adalah di sini sebelum FGD 1 dimulai, gitu, kita mulai memahami sebetulnya bagaimana tahapan yang akan kita lakukan, udah mulai membayangkan tahapan-tahapannya, kemudian siapa yang kita sasar. Tadi sesi sebelum makan siang kita bahas gimana kemudian menyasar orang-orang tersebut, perlukah menyebutkan nama, kan ini juga cukup ad hoc dalam kajian ini. Yang menjadi menarik adalah kita mulai menghubungkan nanti kajian-kajian existing yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sudah lama, ya, dibangun di berbagai wilayah tingkat provinsi yang kemudian kita akan sasar ini, mengambil pembelajaran dari tingkat daerah sehingga kita bisa tahu hubungannya nanti antara relasi antara si policy ini dengan si aksinya. Tahapan ini sangat penting, teman-teman. Kita nggak bisa kemudian ujuk-ujuk, wah kita ngikut aja nih policy yang udah dibuat dari climate officer di Sumatera, kita tiru di Kalimantan Barat, kita tiru di, nggak bisa kayak gitu. Nah, tahapan ini teman-teman kita butuh banget waktu, perencanaan jumlah sesi, pemilihan peserta, penyusunan panduan wawancara, persiapan materi, lokasi, moderatornya siapa, ini udah bisa mendetailkan hal itu. Supaya kemudian tadi, hasil yang kita peroleh memang relate, ya, resonate dengan apa yang kita butuhkan, dan kemudian kita memasukkan agenda kita ke sana, gitu. Nah, yang tahapan kedua, Bapak Ibu sekalian, kita mulai kemudian menjalankan tadi diskusi terpumpun sesuai dengan panduan, ada presentasi materi untuk membuat konteksnya, ada dialog agar peserta mengemukakan pandangannya. Jadi ngebangun supaya kita mendengarkan semua pihak itu menyampaikan pengetahuan, gagasannya, concernnya, perhatiannya. Dan terakhir, resultnya itu adalah hasil dari mengolahnya multipole, ya. Nanti ada secara kualitatif, terus kemudian kuantitatif, terus kemudian kita menyusun laporan akhirnya. Ya, jadi kalau kita ngelihat ada planning, number sessionnya, berapa waktunya, seleksi dari partisipan, jumlahnya berapa, tipe partisipan gimana, kemudian kita melakukan diskusi,
interview guide-nya dibuat, material apa yang harus dipresentasikan, kemudian kita melihat tempatnya di mana, bagaimana mengorganisasi tempat tersebut. Di teman-teman di Sintang, waktu pertama kali kita melakukan diskusi FGD 1, kayak di Papua Barat Daya, ya, di Sorong, FGD 1, pertanyaannya adalah, Bang, bentuk ruangannya kayak gimana? Itu pertanyaan bagus sekali gitu. Apakah U-shape, apakah classroom gitu, ataukah word cafe, teman-teman LTKL udah terbiasa lah. Mau seperti apa style-nya? Karena itu mengubah suasana di ruangan, ya. Dan suasana ruangan tersebut, atmosfer, teman-teman, itu akan menciptakan tadi suasana psikologis untuk kemudian bisa berdiskusi yang nyaman, gitu, ya. Jadi ciptakan suasana tersebut. Memang sengaja kita rancang untuk membangun proses diskusinya. Kemudian tadi mengorganisasi tempat di mana siapa yang kemudian akan fasilitasi, fasilitator yang lead siapa dan sebagainya. Diskusi kita dengan teman-teman Papua Selatan, kayak nggak ada teman-teman Papua Selatan. Iya, tapi Papua Selatan, Bang Jimmy mana ya? Oh, oke, ya. Mas Dewanto, oh iya, siap ada, ya, oke. Di Papua Selatan, diskusinya adalah kita juga punya dilema juga ya, ini toolsnya bisa kita pahami nggak gitu, sehingga kemudian kita perlu naik panggung atau kemudian kita estafetkan ke teman-teman Manka misalnya. Nah, saya pikir teman-teman kita perlu memberi waktu yang cukup ya kepada para teman-teman fasilitator, karena seburuk apapun fasilitasinya, ketika dilakukan teman-teman lokal, ownership-nya akan lebih kuat gitu. Dan kita bisa menitipkan agenda-agenda kita itu ke dalam formulasi terhadap aksi kegiatan dan juga kemudian policy yang dibuat ya. Jadi dan syukurnya semua proses saya lihat dari semua 5 provinsi di lead oleh teman-teman di tingkat masing-masing wilayah. Kita beri tepuk tangan buat teman-teman semua ya. Semoga proses berikutnya ya Bang Dewa nanti pastikan kita punya kesiapan gitu untuk melakukan itu. Mau siapapun ya, mau Bang Jimmy kah, ke teman-teman Mas Haris, KKB dan sebagainya, memang harus teman-teman yang ngambil alih proses ini. Terus kemudian kita akan, pada akhirnya kita akan diskusi, terus mempresentasikan isunya apa, menstimulasi, menantang para peserta tersebut ya. Oke, teman-teman, sekarang kalau kita ngelihat sebelah kanan kita bisa ngelihat Mikmek ada ronde 1, ronde 2, siklus 1, siklus 2 ya. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan kunci, itu yang kita lakukan. Terus kemudian Maktor ada siklus 1, siklus 2, ada kemudian pertanyaan yang kita lakukan, mengonfirmasi, kita melakukan scoring. Kemudian kita masuk ke multipol yang paling bawah, ada siklus 1 dan siklus 2, ada daftar pertanyaannya ya. Siklus 1 fokusnya penetapan terhadap tadi skenario-skenario yang berbeda, skenario apa yang akan diambil begitu, sehingga terbayang pilihan dari skenario adalah kondisinya, state-nya, situasinya yang kemudian kita hadapin. Seperti narasi tadi pagi memberikan gambaran shared vision-nya di wilayah kami, seperti itu shared vision-nya gitu. Yang kedua, mengidentifikasi kumpulan kebijakan. Kita mulai melihat pathway-nya, disebutnya dengan strategic path ya, strategic path. Karena itu adalah kondisi masa depannya dengan narasinya 5 tahun ke depan akan terjadi seperti itu, maka kemudian kita turunkan ke dalam policy namanya path. Ya, jadi pathway-nya dari skenario terhadap policy disebutnya dengan strategic path. Ini berbagai arah strategis untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi mulai ada gambarannya ya. Skenario seperti itu kita bikin strategic path-nya melalui tahapan-tahapan kebijakan. Jadi kita bisa melihat bahwa kebijakan itu adalah cara mengukur dari skenario. Dan begitu juga aksi atau kumpulan aksi atau program itu adalah cara mengukur dari policy. Makanya policy disebut dengan strategic path, langkah-langkah menuju terhadap skenario dan bagaimana kemudian terwujudnya skenario tersebut. Dan aksi adalah formulasi dari cara kita mengukur terhadap masing-masing kebijakan. Disebutnya dengan policy measure. Mengukur policy itu lihat dengan programnya. Programnya program apa aja gitu. Makanya kita lihat
processing multipole ini menjadi sangat penting buat kita mengkoneksikan ya kebijakan-kebijakan yang mungkin belum muncul, ya kan? Atau kebijakan saat ini yang sudah ada tapi kemudian belum punya turunan program yang cukup relevan, kita bisa ngelihat keterhubungannya di sini. Gitu. Sehingga kita kemudian akan bisa membuat sebuah kerangka, menyempurnakan kebijakan dan aksi yang telah dirumuskan, kemudian kita menentukan nanti prioritasnya. Ini ada di mana peringkatnya. Untuk mencerminkan tadi nilai-nilai, use value dan visi masyarakat setempat gitu ya. Dari tadi kita udah ngebahas bahwa ini bukan sekadar terhadap value based ekonomi, tapi ini berkaitan dengan use value dari ekonomi tersebut. Manfaatnya apa ya. Nah, membagi besar manfaatnya tersebut itulah dari kerangka besar. Kenapa ada yang disebut dengan bioekonomi, restoratif ekonomi, atau circular ekonomi. Basisnya dari itu semua adalah use value based ekonomi. Bagaimana membagi besar kue manfaat itu sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya untuk kepentingannya masyarakat. Itu use value-nya di sana. Ya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu sekalian kita menilai dampak dari setiap arah kebijakan dan langkah kebijakan secara spesifik. Disitulah kemudian kita melakukan namanya pembobotan dan scoring dan penilaian. Ya. Ini yang sudah kita banyak diskusikan terkait dengan fokus grup siklus 1, siklus kedua. Kita lebih mendalam ya, kita lihat di sini, sorry. Ini ada yang kelewat. Ya. Jadi kalau kita ngelihat nanti pertanyaan-pertanyaannya, bagaimana kita memahami konteksnya terhadap kerangka kebijakan yang saat sudah ada, mungkin kebijakan-kebijakan secara parsial, terus kemudian langkah yang penting di tahapan pertama adalah bagaimana kita menghubungkan setiap tujuan dari tujuan-tujuan tersebut menjadi serangkaian kriteria. Gitu. Jadi penghubungnya antara micmac dengan maktor dan multipole ada di tahapan kriterianya. Ya. Nah, di tahapan kriteria inilah yang nanti akan mendefinisikan semua pilihan-pilihan terhadap kebijakan mana yang kemudian akan relevan dengan setiap skenario dan program-program apa yang kemudian paling mendekati. Ada nanti kita bisa melihat closeness sensitivity map, di mana apa yang bekerja di sekitar policy tersebut, di sekitar skenario tersebut. Jadi kita bisa melihat di himpunan dari program-program apa berkaitan dengan kebijakan, himpunan dari policy-policy apa berkaitan dengan setiap skenario. Ya. Oke, teman-teman, tadi kita sudah berhasil punya ini shared vision 2030 kita dari masing-masing kelompok, ya. Dan itu diambil dari kata-kata yang menjadi kalimat dan kemudian menjadi shared vision. Bayangkan aja ini adalah sebuah kondisi gitu. Ya, dalam simulasi kita, ini yang diharapkan masing-masing. Di Papua Selatan adanya restorasi ekonomi, restorasi lingkungan untuk mengendalikan sebetulnya lebih pada pencegahan dari deforestasi dan pengembangan ekonomi hijau berbasis masyarakat, pemberdayaan masyarakat adat. Papua Barat Daya punya narasi terhadap komunitas lokal, basisnya hutan dan masyarakat adat. Aceh bicara tentang tata kelola kelembagaan yang bersifat pentahelix, ini kayaknya Rio ya. Tapi disitulah keluarnya, mungkin kata-kata pentahelix ini menyelisip masuk ke sana dari simulasi tadi. Kalimantan Barat dengan penguatan tata kelola kelembagaan dan kolaborasi multi pihak, kemudian Rio identitas masyarakat menjadi poin utama pengembangan komunitas pola agroforestry. Ya. Teman-teman, mari kita lihat sekarang ke file yang sudah teman-teman terima. Kita akan masuk ke lembar kerja. Ya. Ini adalah shared vision kita. Yuk kita ngelihat ini. Bagaimana mengartikulasikan tujuan ke dalam kriteria. Ya. Jadi nanti pada saat kita melakukan maktor, kita menyebutkan tuh ada beberapa tujuan dari masing-masing wilayah. Ya. Dari masing-masing tujuan tersebut, saya minta Bapak dan Ibu sekalian nanti diskusi di dalam kelompok, ya, di masing-masing kelompok, untuk mengklarify ini maksud dari tujuan ini apa, gitu. Ya.
Dari mengclarify itu yang kemudian harus dipakai, kalau kita pakai pendekatannya Edward de Bono dengan Six Thinking Hats, yang harus kita pakai adalah topi warna merah. Kita rasakan ya emosinya kita ya. Pakai topi warna kuning ngomongin tentang harapan ya. Gali nilai dan alasan kenapa tujuan itu ada gitu. Relevan nggak tujuan tersebut untuk wilayah kita ya. Tolong teman-teman nanti dalam simulasinya mendiskusikan hal tersebut. Kemudian kita terjemahkan tujuan tersebut ke dalam kriteria. Ya. Menerjemahkan tujuan terhadap kriteria ini menjadi hal yang paling penting dan basis yang paling besar nanti akan mendrive bagaimana para pihak yang kita undang itu melakukan scoring berdasarkan pertimbangan kriteria yang kita buat ini. Semuanya nanti akan tersaring di sini. Jadi kalau kriterianya bagus, mau pilihan apapun kebijakannya dia akan tersaring di sini dan kita akan keluar nanti pilihan hierarki kebijakan yang paling bagus gitu. Jadi di sini yang paling momen-momen yang paling penting ya. Ubah tujuan jadi indikator yang operasional ya. Kalau kita ngomongin tentang 19 pekerjaan baru akan diciptakan gitu. Berarti kita bicara tentang indikator tentang penyerapan tenaga kerja gitu ya. Itu yang spesifik. Kemudian yang terakhir linkage and integration. Kita hubungkan si kriteria tersebut ya. Pastikan kriterianya itu smart gitu, specific, measurable, achievable, reasonable, time bound. Jadi pastikan bahwa kriteria itu bisa diukur gitu. Sehingga dia realistis, terhubung langsung ke tujuannya. Jadi nanti kita cek lagi, ini kriterianya udah bisa terhubung lagi ke tujuan belum gitu. Apa sih kriterianya dari orang-orang yang soleh? Apakah jidat yang hitam? Apa dia sering pakai sarung gitu? Kalau kita lihat di jemuran sarungnya banyak dijemur, oh berarti dia sering ke masjid. Indikatornya apa? Kriterianya apa gitu? Kita lihat dari sana. Uji lagi, oh mungkin benar kehadirannya di masjid. Tapi mungkin bukan itu saja. Ada kriteria yang lain. Mungkin satu objektif itu bisa beberapa kriteria, gitu. Ya. Ya kan? Jadi kita pengen ngelihat apa yang lebih dalam, lebih jauh dari itu. Kalau Yusuf Kala, salah satu indikatornya menurut beliau adalah berapa masjid yang sudah kamu bangun. Itu menunjukkan ke ketika negosiasi terkait dengan Ambon saat itu. Dia bilangnya jangan berbicara tentang agama dengan saya, berapa masjid yang sudah kamu bangun. Dia udah bangun ribuan masjid. Itu kan juga kita pengen tahu tadi indikator kriteria apa yang benar-benar resonate gitu dengan si objektifnya. Jadi cek lagi ini objektifnya tadi udah oke. Udah pakai topi warna merah sama topi warna kuning. Terus kemudian kita cek dengan translate to kriteria. Kita harus berpikir dengan warna hijau karena dia kreativitas ya. Terus kemudian judgment ya, kita pakai baju warna putih sama warna hitam, judgment, devil advocate-nya ketika kita kemudian ngecek ini kriterianya sudah bunyi belum sama si objektifnya gitu. Di sini penting sekali nih menerjemahkan ini jembatan paling penting. Kita buktikan dalam simulasi ini. Simulasinya bakal cepat teman-teman karena filenya udah disiapin. Tapi dari semua aksi kita nggak akan ubah, dari semua policy kita nggak akan ubah. Yang kita ubah hanya bobot terhadap kriteria. Hanya itu aja. Ketika teman-teman paham bagaimana kriteria tersebut nanti teman-teman definisikan dan teman-teman kasih bobotnya, menurut saya bobot untuk kriteria yang pertama ini adalah 6. Nanti bobotnya adalah 1 sampai 6. 6 berarti dia paling penting. Ini tidak penting dia ada di posisi 4. Ini ada di posisi 3. Kita perlu juga mengakomodir kan tadi kriteria-kriteria dari para pihak karena kan prosesnya kan multi pihak ya kan. Ketika kemudian itu masuk, kita kemudian harus bobotkan. Nah, bobot ini sangat penting sekali. Inilah yang akan nanti menentukan hierarki dari seluruh kebijakan yang kita buat. Hierarki dari semua aksi yang kita buat. Dan nanti salah satu indikator keragaannya adalah rerataan dan kesalahan antara si rata tersebut dengan kebanyakan nilai yang ada. Ya, nanti kita akan ngelihat tuh deviasinya ada di mana. Nanti kita akan ngelihat dan ada petanya juga. Ya. Semakin besar nanti si nilai reratanya sama kemudian deviasinya semakin kecil, dia kemudian akan menunjukkan keragaan yang paling bagus. Ya, nanti kita akan cek sama-sama. Tapi 3 tahapan ini teman-teman yang diperlukan. Saya minta teman-teman nanti simulasikan di masing-masing provinsi.
Setiap provinsi sudah saya siapkan, ya. Tinggal nanti didefinisikan dari setiap tujuan tersebut, kira-kira kriterianya apa, dan yang teman-teman lakukan sekarang, semua file yang tadi sudah diunduh dan ditampilkan di layar, tolong diubah, dihapus kriteria tersebut, dimasukkan kriteria hasil berdiskusinya teman-teman. Ya, karena nanti itu akan mengubah semua nama dari pada saat kita melakukan, yang pertama adalah mengukur, disebut dengan policy measure, mengukur aksi terhadap kebijakan, dan kita akan mengukur strategic path, mengukur antara kebijakan terhadap si skenario, ya. Jadi itu mengklarifikasi tujuannya apa, pakai topi warna merah sama topi warna kuning, masuk translate to kriteria, kita harus berpikir dengan warna hijau tadi supaya kemudian kita banyak open to new ideas, terbuka dengan berbagai gagasan, dan kemudian kita bisa melihat secara operasional seperti apa. Lalu kemudian linkage and integration, kita lihat keterhubungannya antara si kriteria yang kita buat dan terintegrasi nggak sama si tujuannya, ya. Teman-teman Bapeda udah sangat jago lah sebetulnya membicarakan hal ini, tapi ini jadi bahan latihan kita, ya. Papua Barat Daya, saya minta teman-teman difoto prosesnya. Ini Papua Barat Daya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tujuan, ya. Dan tujuan-tujuan ini yang saya ambil dari tujuannya maktornya Bapak dan Ibu sekalian di Papua Barat Daya, ya. 1, pencegahan deforestasi dan perubahan iklim. Nanti simbolnya tolong diubah, saya cuma ngasih contoh aja. Jangan simbolnya kayak yang kemarin Bang Fernand sampaikan, PRTKH yang kita nggak ngerti itu PRTKH itu apaan gitu, ya. Tapi dikasih simbol yang kemudian bisa kita baca gitu, ya. Contoh, pencegahan deforestasi adaptasi perubahan iklim, cegah iklim. Ya, ini pencegahan iklim. Nanti bisa dijelaskan dengan lebih gampang, intuitif. Ya. Perlindungan pemanfaatan hutan, Linhut, perlindungan hutan. Nanti tolong simbol itu diganti dengan simbol baru berdasarkan kriteria yang teman-teman buat. Jadi buat dulu kriterianya, simbolnya diganti. Di dalam aplikasi modul multipol, teman-teman hanya memasukkan kriteria atau simbol kriteria, itu tidak apa-apa. Ya, yang didiskusikan di tengah-tengah kelompok masing-masing adalah berapa bobotnya untuk masing-masing kriteria tersebut. Kriteria ini tuh bobotnya kita kasih berapa. Kalau 6 berarti dia besar tuh pengkalinya. Tapi kalau kecil berarti memang secara hierarki dia ada di bawah dari kriteria yang di atas. Kita lebih mikirin manusianya atau alamnya. Oh sama, 6-6 berarti. Mana yang kita prioritaskan di sana, Mas Arta? Tetap sesuai dengan simulasi aja, nggak apa-apa. Dengan simulasi dulu, karena tadi lebih kepada saya pengen memastikan teman-teman connect bagaimana mendapatkan kriterianya. Karena setelah ini, yang nanti teman-teman akan lakukan seperti presentasi sebelumnya, ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tahap 1, persiapan-persiapan tadi harus dilakukan. Ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Tapi saat ini penting adalah, bisa nggak teman-teman memahami dengan 3 tahapan tadi, mengklarify terhadap nilai dari tujuan tersebut, ya. Terus kemudian menciptakan kriterianya, translating dari objektif menjadi kriteria, dan terakhir adalah linkage and integrate. Gimana menghubungkan ini dan mengintegrasikannya. Jadi kita tahu emang kriteria ini pas kita bunyikan untuk itu, ya. Oke, jadi kayak gitu. Ini Papua Barat Daya. Pencegahan deforestasi dan adaptasi perubahan iklim, perlindungan dan pemanfaatan hutan, pemberdayaan masyarakat adat, pengembangan komunitas lestari, riset dan inovasi pangan lokal berbasis partisipatif, peningkatan konektivitas jaringan infrastruktur, dan penyerapan tenaga kerja. Ya, ini diambil semuanya dari maktornya teman-teman. Ya, Papua Barat Daya. Kita masuk ke Papua Selatan. Papua Selatan berbahasa tentang mitigasi perubahan iklim, ya, MIT iklim. Perlindungan pemanfaatan hutan secara lestari, Linman Lestari. Pengakuan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, Lindaya. Pengembangan dan pemasaran komoditas yang lestari dan berkelanjutan, ini komoditas lestari. Pemetaan riset dan inovasi pangan lokal berbasis masyarakat, inovasi pangan. Peningkatan konektivitas jaringan infrastruktur, Connect Infra. Penyerapan tenaga kerja, Naker. Jadi nanti teman-teman lakukan, refleksikan tadi, ya, seperti ini.
Clarify di tujuannya benar nggak, terjemahkan menjadi kriteria, hubungkan kembali dan diintegrasikan tersebut dengan kriteria dengan tujuan. Ya, baik. Udah 2, teman-teman. Papua Selatan sama Papua Barat Daya kita pakai hasil kajiannya dari Profesor Ahmad Fauzi tentang pengembangan wilayah pedesaan. Makanya kemudian saya ambil contohnya ke sana. Ya, tapi nanti kita lihat pasti hasilnya akan berbeda. Papua Barat Daya sama Papua Selatan ketika semua policy-nya dan aksinya sama, tapi kita ubah di kriterianya, nanti kita lihat hasilnya pasti beda. Ya. Sumatera dan Kalimantan kita pakai kajiannya dari Strategia, pengembangan wilayah di Yunani. Yang kita ubah adalah sejumlah objektif dengan kriterianya. Dan nanti kita bagi antara Aceh, Riau, dan Kalimantan Barat. Oke, untuk Aceh, kita ambil dari ada 5 objektif, dan 5 objektif tersebut yang kita harus dituangkan menjadi kriteria. Objektif pertama, regulasi dan tata kelola. Yang kedua, perlindungan hutan dan konservasi alam. Ketiga, kelembagaan dan pengembangan komoditas lestari dan berkelanjutan. Keempat, kolaborasi lintas sektor dan stabilitas komunitas lestari. Kelima adalah komitmen pemerintah dan masyarakat. Kemarin yang sangat kuat dari Dr. Yuni kan ngomongin tentang komitmen, ya kan? Oke, Aceh sudah. Jadi harus buat 5 kriteria untuk Aceh, ya. Yang berikutnya adalah Riau. Riau kita ambil dari Maktor, integrasi regulasi perlindungan hutan dan strategi ekonomi. Ada akses pasar, modal dan pendanaan komoditas lestari, kelembagaan dan kolaborasi pentahelix, regulasi penjaminan kepastian harga dan investasi, akses infrastruktur komoditas lestari. Ini Riau, ya. Nanti diskusikan teman Riau untuk kira-kira jadi kriterianya apa yang bunyi, ya. Nanti kita cek sama-sama teman-teman, bunyi nggak sih kriteria itu. Habis itu kasih bobotnya, diskusikan bobotnya. 6, 5, 4, 3, 2, 1 bobotnya. Bobotnya berapa? Gitu. Oke. Terakhir Kalimantan Barat. 5 objektifnya, mitigasi dan adaptasi iklim. Udah ada duitnya, udah ada programnya sebetulnya. Kedua, perlindungan hutan dan konservasi alam. Ketiga, pengakuan dan pemberdayaan masyarakat adat. Keempat, pengembangan komunitas lestari. Yang kelima adalah tata kelola dan distribusi manfaat. Oke. Itu semuanya teman-teman semua. Kita tidak ubah policy, kita tidak ubah aksi. Aksinya buat contohnya strategi ini banyak banget. Nih, sampai 17. Kriterianya kita ubah, nanti aksinya akan menyesuaikan terhadap si kriterianya tersebut. Lihat nanti ya, kekuatan dari si kriteria ini. Karena kriteria tadi, dia meliputi semua, mempengaruhi semua keputusan-keputusan, strategic path, dan policy measure. Terhadap ukuran policy, dan terhadap pilihan strategisnya. Dan nanti kita bisa ngelihat tadi, hierarki itu semua. Dan ini yang jadi legasinya teman-teman yang berkontribusi semuanya. Ya. Teman-teman semua, aksi itu pada tataran program dan pada tadi keputusan kebijakan, ya. Policy tadi di level yang lebih tinggi dari itu. Policy pun ada 2, policy di tingkat provinsi, ada policy di tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten lebih operasional lagi daripada tingkat provinsi, begitu. Oke. Teman-teman, saya sudah sampaikan itu. Sekarang waktunya berdiskusi. Yang ditentukan tadi adalah saya hanya minta teman-teman membuat 1 kriteria dari 1 objektif. Itu saja, ya. Kemudian diskusikan bobotnya masing-masing provinsi. Nanti Bang Faisal akan keliling mengumpulkan hasilnya, kami simulasi, teman-teman simulasi. Oke. Waktu berdiskusi menentukan kriteria dan bobot itu hanya 15 menit. Habis itu masukkan ke dalam multipole, teman-teman jalankan semua, kita bandingkan hasilnya. Nanti kita presentasikan. Oke? Selamat berdiskusi semuanya. Teman-teman, makasih banyak. Teman-teman tadi Jessica tanya sama saya, gimana sih menerjemahkan dari si tujuannya ke dalam kriteria? Nah, tangga berpikir ini membantu kita, gitu. Makanya tadi saya bilang, yuk pakai topiknya yang buat demo. Pertama, ketika bicara tentang why, tentang objektif atau tujuan,
Pertanyaannya adalah why, mengapa objektif ini? Hubungkan dengan nilai, rasakan dengan warna merah tadi ya. Sama tuh warna merah sama putih. Putih tuh ngomongin fakta ya, warna merah tuh ngomongin rasa gitu. Setelah why udah beres, emang bener kok tujuan yang ini kita nggak perlu ubah lagi. Maju ke langkah berikutnya, kita pengen mengartikulasikan dari tujuan jadi kriteria. Nah, kita pakai topi warna kuning sama warna hitam. Kuning itu bicara tentang opportunity. Hitam itu bicara tentang risk. Jadi ketika kita bilang terhadap tujuan tersebut, pertanyaan jadinya dari why menjadi how. Bagaimana bagaimana dari tujuan tersebut bisa kita ubah? Pertanyaan bagaimananya adalah bagaimana yang terjadi kalau resiko ya ini tidak dilakukan, dan bagaimana yang terjadi gitu apabila opportunity tadi membuka hal-hal baru. Di balik setiap resiko pasti suruh dihitung opportunity-nya apa. Resiko iklim, opportunity-nya adalah investasi baru, investasi hijau. Resiko iklim terhadap genetika dari tumbuhan kelapa sawit yang saat ini adalah adaptasi terhadap genetika baru gitu ya. Opportunity-nya dari sana. Opportunity dari setiap resiko. Banjir, opportunity-nya adalah peningkatan dari perencanaan spasial desa ke tempat yang lebih tinggi. Ya, opportunity-nya jadi pembangunan ya. Jadi dari setiap resiko dan opportunity itu dibahasnya di how, bagaimana kalau resiko ini terjadi, bagaimana kalau peluang ini terjadi. Mulai kita ada turunannya tuh, oh si tujuannya mulai terjawab dengan resiko dan opportunity. Kejawab nggak itu? Kalau udah kejawab, maju ke tahapan berikutnya. Pakai topinya warna biru. Ngomonginnya tentang keruntunan kita berpikir, proses berpikir, warna biru. Tapi dibuka dengan warna hijau, namanya kreativitas gitu. Ya, jadi beres tuh semuanya sama 6 topi berpikirnya Edward de Bono. Ya, di yang warna biru, ketika di proses itu kita tanya ini udah benar belum? Wattnya udah nyambung belum sama ngejawab yang tujuannya? Kalau udah iya, berarti udah selesai di kriterianya, tinggal dibobotin. Oke? Jadi ngujinya itu adalah resiko dan opportunity. Lihat resikonya adalah warna hitam, opportunity-nya warna kuning. Supaya kebayang warnanya, ya. Emosional ada warna merah, putih kayak dokter ngomongnya fakta. Merah kayak lampu merah kita harus waspada, hati-hati, tapi pakai rasa. Kuning karena sinar matahari kita dengan semangat ngelihat opportunity. Hitamnya seperti hakim pakai baju hitam, ngomongnya dengan lihat dari sisi terburuknya. Makanya ngomonginnya tentang resiko. Resikonya apa? Kalau tujuan ini nggak tercapai, gitu. Baru ditutupnya tadi dengan warna biru tentang proses dan hijau tentang kreativitas. Oke, teman-teman? Waktunya 5 menit lagi ya untuk menilai. Dasar pembobotan adalah diskusi mufakat. Makanya nanti berdasarkan bobot itu berarti ini dinilai paling tinggi. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gitu. Dia pakai tinggi rendah aja ya? Nggak ada makna di setiap bobot? Maknanya tinggi rendah aja. Kayak skala Likert 1-6 gitu. Penjelasan 1-6-nya berarti kan 6 itu semakin penting ya. Untuk kriteria itu nggak boleh ditinggalkan gitu. Sedangkan 1 ya berarti tidak sepenting itu. Biasanya dibobotnya di antara 4, 5, 6 sih biasanya yang dipakai. Yang 1, 2, 3 itu jarang dipakai karena mungkin kriteria ini nggak cocok. Cari kriteria lain gitu. Sampai ketemu kriteria yang mungkin cukup tinggi. Tapi nanti tetap pasti ada hierarki, nggak semuanya 6. Berarti nggak ada yang penting gitu, semuanya sama dong gitu. 6 paling bobot paling maksimalnya 6. Oke, teman-teman, tolong 5 menit lagi dibungkus ya, supaya Bang Faisal bisa masuk. Teman-teman, kita lihat ya. Bang Faisal sudah semuanya tidak ada yang dirubah, policy tidak dirubah, aksi tidak diubah, skenario-nya tidak diubah. Kita hanya melihat dari sisi kriteria, ya. Dan ini hasilnya nanti teman-teman bisa ngelihat dari provinsi yang lain, proses yang sama, dan nanti kita akan ngelihat hierarkinya seperti apa. Tim Riau mana ya? Oh ini, ada yang bisa menjelaskan
pilihan kriterianya. Kenapa kriterianya itu? Siapa yang mau menjelaskan? Sudah? Kalau enggak kita pakai suite ala ini, samurai. Aja ya. Nah, kita giliran ya. Aku nomor Oke. Jadi tolong jelaskan why-nya, how-nya gimana, what-nya apa. Ya. Oke. Mungkin yang pertama ya. Yang pertama di mana simbolnya adalah jelas regu, itu berasal dari objektifnya ya, yang merupakan integrasi regulasi perlindungan hutan dan strategi ekonomi. Nah, kenapa pada akhirnya yang muncul kriterianya adalah kejelasan dan konsistensi regulasi antar level. Karena dalam penetapan regulasi dan hubungan perlindungan hutan terkait strategi ekonomi itu kita perlu kejelasan. Kemudian konsistensi regulasi dalam arti ini antar level adalah bagaimana regulasi ini dapat menghubungkan setiap pihak dari misalnya antar instansi, kemudian juga antar pihak di luar instansi di mana itu adalah pihak eksternal, sehingga kriteria dalam perlindungan hutan dan strategi ekonomi adalah kejelasan dan konsistensi regulasi antar level. Itu yang pertama. Yang kedua, Hendro. Jangan. Hah? Aku lagi. Aduh. Oke. Yang kedua. Ini semuanya ya, Mas Rizal. Oke. Yang kedua, objektifnya adalah akses pasar, modal dan pendanaan komoditas lestari. Kriterianya adalah bagaimana akses pasar mampu tersedia, kemudian adanya skema modal maupun pendanaan untuk komoditas yang terpilih seperti itu. Kemudian yang ketiga objektifnya adalah kelembagaan dan kolaborasi pentahelik. Nah, di sini kriterianya tentunya dengan membicarakan sebuah kelembagaan, kemudian keterlibatan multi pihak, kita perlu adanya forum multi pihak yang menjadi satu wadah ataupun penjahit dalam setiap isu-isu yang ada di kabupaten. Dalam hal ini Riau. Kemudian yang keempat, objektifnya adalah regulasi menjamin kepastian harga dan investasi. Kriterianya adalah harga stabil, kemudian adanya portofolio investasi yang sudah disusun, di mana dalam portofolio tersebut memang sudah tersusun skema dari bagaimana investasi itu dimulai, kemudian bagaimana investasi tersebut dapat terukur seperti itu. Kemudian yang terakhir, objektifnya akses infrastruktur dan komoditas lestari, yaitu ketersediaan kualitas infrastruktur pendukung komoditas. Ini bisa berupa infrastruktur jalan, akses di mana komoditi yang diangkut ataupun yang dimobilisasi dari hulu, kemudian terbentuk di tengah sebagai sebagai penampung. Kemudian bagaimana dari penampung tersebut bisa sampai ke hilirisasinya. Jadi adanya rantai pasok dalam proses tersebut. Mungkin itu Mas Risa. Makasih. Bobotnya enggak? Kita berikan tepuk tangan dulu Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi exercise yang bagus ya buat kita nih dalam proses untuk kemudian melihat dari kriteria yang diterjemahkan melalui why, how, dan kemudian what ya. Karena ini adalah iterasi proses pertama Bapak dan Ibu sekalian. Nanti kita kan harus nguji nih si kriteria ini bisa nggak ngejawab ketujuan. Balik lagi tuh, pakai topi warna biru sama warna hijaunya. Dari prosesnya bener nggak terukur seperti itu nggak sih? Karena harus bisa dikuantifikasikan kan, gitu. Si kriteria itu, ya. Oke, teman-teman semua. Udah ya. Dari Riau tadi ya. Riau ya tadi ya, Riau. 4 provinsi yang lain
teman-teman, kalau sudah tolong dikirim ke Bang Faisal, nanti kita akan tampilkan sama-sama. Atau kalau sudah masuk ke semuanya teman-teman bisa menampilkan nanti sama-sama. Ya. Karena begitu dimasukkan langsung semuanya berubah ya. Ya. Oke. Ya, FGD 1 identifikasi, FGD 2 seperti sudah, maka di FGD kedua di tengah hari atau di sepertiga sesi kita tampilkan hasilnya. Sehingga kemudian kita bisa dapetin feedback juga dari para peserta. Di sini yang teman-teman perlu mengukur kita udah sampai tahap mana sebelum masuk FGD 1, baru masuk FGD 1 selesai, kita tahap mana kemudian bisa masuk ke FGD kedua dalam rentang 6 bulan. Ya, dalam rentang 6 bulan. Yuk kita kemudian lihat kita visualisasinya untuk real. Nanti kita bandingkan dengan Aceh ya. Kita ingin kita bandingkan dengan Aceh. Kira-kira berubah apa yang kita masukkan. Masukkan profile webnya, masukkan semua. Teman-teman kalau kita lihat ini policy, terus kemudian kita profile mapnya terhadap aksi. Ya. Si policy-nya yang di bawah, terus aksi yang di atas. Jadi kalau kita lihat dari setiap policy itu aksi mana yang direkomendasikan. Kalau kita lihat infrastruktur itu paling hierarki paling tinggi dari semua policy. Dia bisa membuat struktur hierarki seperti ini gitu hasilnya. Ini yang kemudian bisa dilihat oleh para pengambil kebijakan bahwa infrastruktur ternyata di Rio yang diperlukan. ICT-nya, green entrepreneurs-nya, transportasi infrastruktur, konektivitas, ternyata ini digambarkan di kriteria yang teman-teman buat. Ini gara-gara membuat kriteria ini. Bisa sampai kemudian melihat seperti ini. Classification sensitive map. Ini bukan lagi terkait dengan pengaruh dan dipengaruhi ya, udah lain lagi. Ini fakta terkait dengan standar deviasi dan rarataan, mean score classification-nya. Semakin tinggi, standar deviasi semakin rendah. Mean score-nya semakin tinggi, standar deviasi semakin rendah, simpan kesalahannya semakin kecil, tapi rarataannya semakin tinggi, performanya semakin bagus. Gitu melihatnya. Ya. Tapi kalau standar deviasi makin lebar, terus kemudian mean of score-nya makin rendah, berarti dia makin buruk gitu dari sisi hierarkinya. Jadi kalau kita bisa melihat standar deviasi yang paling kecil ada sebelah kiri, mean score yang paling tinggi di sebelah kanan. Ya. Jadi kalau kita melihat mean score yang tingginya di infrastruktur sama natural resource management, zonasinya di tengah, kelembagaan sama heritage-nya terkait dengan ini di sebelah kiri standar deviasi paling rendah. Berarti dia banyak orang yang menilai bahwa ada kesamaan ya terhadap penilaian tersebut. Nanti kita ngelihat angka-angkanya, tapi sekarang kita ngelihat action terhadap policy closeness map. Ya. Nah kalau kita melihat di sini, teman-teman coba Bang Faisal balik lagi ke si aksi. Oke, siap. Masuk ke satu. Oke, teman-teman kalau kita melihat semua yang warna biru itu warnanya terhadap si aksi yang warna biru. Terus yang warna terang itu kuning itu di levelnya policy. Jadi kalau kita melihat infrastruktur sama zonasi itu lebih dekat kepada green entrepreneurship. Infrastruktur juga lebih dekat terhadap policy-nya berhubungan dengan ICT. Terus kalau kita melihat transinfra atau infrastruktur lebih dekat terhadap heritage. Dan kalau kita melihat alam budaya, policy-nya lebih dekat terhadap natural resource management dan kelembagaan. Itu lihat bisa seperti itu. Jadi kita bisa melihat map antara si aksi terhadap policy. Coba kita lihat dong profilnya terhadap sekian itu. Ya. Jadi ada dua pilihan skenario, sebelah kiri terkonsentrasi, sebelah kanan dekonsentrasi. Terus kita bisa melihat yang sebelah kiri itu pilihan-pilihannya terhadap si policy-nya yang mana aja, dan di sebelah kanan kita bisa melihat terhadap dekonsentrasi mana yang paling hierarki yang paling tinggi. Jadi kalau mau terkonsentrasi, alam budaya yang kemudian harus menjadi
hierarki yang paling tinggi, dan ketika dia konsentrasi karena dia melebar, maka green entrepreneurship yang harus kemudian paling tinggi. Close classification sensitive. Jadi kita bisa melihat standar deviasi sama mean score classification ya. Trans infra yang paling bagus kalau kita melihat ya. Mean score-nya tinggi, standar deviasinya rendah. Ini kemudian harus diperhatikan untuk konteks pengambilan kebijakan. Policy scenario proses. Berarti kalau kita melihat dekonsentrasi, harusnya kebijakan-kebijakan itu berkaitan dengan ICT, green entrepreneurship, dan kemudian terkonsentrasi, kebijakan-kebijakannya berkaitan dengan alam budaya dan trans infra. Dan ini kemudian nanti bisa diproduce reportnya ya. Bang, nanti kita melihat dulu sekarang yang Aceh sebagai perbandingan. Jadi kita melihat trans infra yang paling dominan sekali kita melihat Aceh. Terus nanti teman-teman gambarnya lagi download file-nya, jadi kita kasih tahu lagi ya. Oke, tadi tolong nanti teman-teman jembatan keledai. Jembatan keledai ini tolong digunakan bagaimana menguji deposisi. Ingat nanti sama si Simon Sinek terkait dengan si apa namanya di forum sirkuitnya. Jadi kalau kita lihat why-nya ada di tengah-tengah, mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan untuk orang di dunia, terus kemudian mulailah dari why, baru kemudian masuk ke how-nya, bagaimana kita melakukan apa yang kita lakukan, pertanyaannya kedua berkaitan dengan resiko dan juga opportunity, baru yang paling luas kita bicara tentang why. Jangan mulai dari luar dulu, tapi selalu mulai dari dalam. Kita mulai dari luar dulu, kita nggak pernah ketemu dengan alasannya mengapa kita di provinsi melakukan apa yang kita lakukan. Jadi mulai dengan pertanyaan why, ngomongin tentang nilai-nilai, bicara tentang warna merahnya, ngomongin tentang how, bicara tentang opportunity, mengubah dari resiko menjadi opportunity. Di perusahaan-perusahaan sekarang jadi pertanyaan namanya DAIRO, dependensinya kamu sumber daya alam apa, impact-nya kamu terhadap sumber daya alam mana, hitung resiko kamu terhadap perubahan iklim, kemudian buat juga potensi peluang kamu terhadap perubahan iklim seperti apa. Dan hasil dari reportase dari banyak perusahaan yang disampaikan ke CDP, mereka bilang opportunity lebih besar daripada risiko. Jadi menarik besar sekali. Jadi mulai dengan why, kemudian how, terus kemudian what, kemudian kita cek tadi bahwa direksinya dari
warna biru dan hijau tadi ke Y-nya. Sehingga setiap kriterianya akan teruji. Memang bisa ngejawab tadi ini. Oke, teman-teman. Sambil Faisal nyiapin ini untuk bisa dibandingkan satu sama lainnya. Saya pengen buka kesempatan dulu buat kita sharing dari proses tadi kira-kira mendiskusikan kriteria, menerjemahkan dari tujuan menjadi kriteria, terus kemudian kita ngecek dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Kira-kira kita gambarkan kayak gimana juga nanti dari si modul utama, modul 2, kemudian selanjutnya sudah bertunjukan apa yang kemudian teman-teman harus mulai bangun gitu. Saya pengen melihat wajah-wajah yang masih bingung atau ceria. Saya minta tanggapannya teman-teman dari provinsi simulasi. Kali ini ada provinsi yang lain. Masih ya? Pas banget. Ya, kalau jalan bingung bisa bawa jalan kombinasi yang menarik dari itu. Ya, jadi tadi ada ya, yang paling menarik itu adalah isu pertama tentang regulasi dan tata kelola, ya. Sebetulnya ada dua sudut pandang yang muncul, sudut pandang pengelolaan yang berbeda dengan sudut pandang yang sangat besar. Kalau kami mungkin yang tidak dilakukan itu pasti melihatnya perbedaan dari pengelolaan regulasi dan tata kelola itu standarnya pasti adalah peraturan maupun standar operasional prosedur. Nah, tetapi karena kita menanya dengan kata why, akhirnya coba mencari runtutan dan kita tersesat ya di wilayah ya untuk menentukan muaranya, awalnya. Kenapa kita menentukan regulasi dan tata kelola? Dasarnya apa begitu? Maka kami tadi sempat berkomunikasi dengan teman antar benua, antariksa kami untuk nggak tersesat dari uang. Jadi sebetulnya kan kebutuhan itu, kebutuhan yang finalisasi dari regulasi dan tata kelola itu munculnya secara linknya itu adalah dari kebutuhan dasar sebetulnya. Begitu. Nah, kebutuhan dasar ini kan harus dicari jalur tengahnya gitu. Nah, jadi aku melihatnya kalau kita di case-nya kita ya regulasi dan tata kelola dan dalam segala macam kebutuhan dasar seperti akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan lain-lain. Aku melihatnya begini dengan kalau di grup aja itu kan ada giringan kata pentahelik gitu. Tapi itu nggak muncul di semua. Tapi tadi waktu itu pentahelik aku pikir sudah waktunya ya. Kalau dulu ngomongin regulasi dan tata kelola itu jadi PR besar bagi pemerintah, sekarang itu udah nggak berlaku lagi. Nah, makanya aku mengambil di pemantik awalnya untuk regulasi dan tata kelola adalah kesetaraan. Apa yang tadi sih? Kesetaraan. Yang pertama. Hanya mengambil kesetaraan untuk pembagian peran. Karena kalau dulunya jadulnya itu perannya pemerintah penuh diambil. Tapi sekarang kalau kita bicara regulasi dan tata kelola itu nggak lagi menjadi peran pemerintah. Makanya aku menganggap pengambil awalnya sampai di ujungnya regulasi dan tata kelola adalah kesetaraan tadi untuk kesetaraan peran di dalam persoalan itu sama begitu. Aku menangkapnya dari situ dan ini dengan situasi yang dua hal tadi ya mengantuk dan bingung. Proses berpikir lebih lambat ya begitu. Tetapi aku melihat bahwa ternyata di saat dua itu ada di dalam itu sulit begitu lagi dan melihatnya ya. Dia menjadi faktor yang menjadi yang di dalam itu kalau aku menangkapnya mungkin agak lebih sulit karena berpikirnya analisa ternyata harus lebih luas, lebih panjang begitu. Nah, terbarunya kebetulan ini case yang ada di daerahku, jadi ya terbarunya itu mungkin teman-teman yang berlima ini mungkin akan lebih sulit dibandingkannya. Nah, aku nggak terus ada aku membutuhkan data rencana aksi.
untuk di sebuah kelembagaan gitu. Kenapa memutuskan rencana aksi gitu? Rencana aksi ini kalau secara empirisnya rata-rata itu pembagian perannya tidak seimbang. Aku menangkap rencana aksi ini menjadi hal yang urgent juga di dalam keterkaitan, bahwa sampai detik ini pun rencana aksi itu bukan menjadi hal yang dibagi sama rata dan sama berat gitu. Itu menjadi PR lanjutannya sih menurut aku. Jadi why yang berada di dalam tadi, nah ini sesuatu yang baru ya, melihat sebuah jembatan itu berada di mana. Biasanya kan bukan berada di dalam ya, gitu. Ini ilmu baru gitu. Jadi mas, sampai di situ saja. Kita berikan tepuk tangan dulu. The art of showing up katanya, meskipun mengantuk, capek, tetap tampil gitu, tetap tampil dari menghadapinya. Bapak Ibu sekalian, tapi tadi kita pengen mengulas mengapa kemudian objektif itu menjadi penting. Gitu. Makanya kemudian perlu ketemu dengan tatarannya etis dinilai gitu. Kira-kira rasa enggak gitu terhadap nilai-nilai, menjawab enggak terhadap hal tersebut. Gitu. Begitu why-nya sudah, alasan utamanya sudah, maka kemudian kita baru menjawab tentang bagaimana ketika ada resiko dan bagaimana ketika melihat peluang, gitu, melihat resiko dari peluang. Baru dari situ diterjemahkan ke dalam kuatnya. Ya, kalau itu kuat teman-teman, maka kita punya alasan, reason of existing, reason of being, gitu. Kenapa kemudian ini harus dilakukan? Karena memang alasannya sampai menyentuh kepada tataran why. Oke, teman-teman, tadi dari Aceh, terus kemudian Kalimantan Barat, ke sebelah mana? Sebelah situ. Jadi kita akan tampilkan juga tadi prosesnya antara jembatan di sini bisa bantu menjelaskan terhadap Saya dari program di Kalimantan Barat. Di sini kami ada 5 tujuan. Yang pertama mitigasi dan perubahan iklim. Nah, dari mitigasi dan perubahan iklim ini kami merumuskan kriterianya, yaitu penurunan GRK dari sektor perkebunan. Kemudian untuk tujuan perlindungan hutan dan konservasi alam, kriterianya bertambahnya kawasan yang mempunyai nilai konservasi tinggi. Kemudian dari tujuan ketiga, pengakuan dan pemberdayaan masyarakat adat, kriterianya kami harapkan adalah bertambahnya 30 SK pengakuan dan penetapan masyarakat hukum adat dan hutan adatnya. Dari tujuan keempat, pengembangan komoditas lestari, kriterianya terbentuknya koperasi merah putih berbasis komoditas lokal. Tujuan kelima, tata kelola dan distribusi manfaat, kriterianya memastikan setiap KK mendapatkan dana iklim dari GCF. Nah, dari 5 kriteria tadi, bobotnya itu 6, yang bobotnya 5 cuma di bertambahnya kawasan yang mempunyai nilai konservasi tinggi. Sangat bold ya, sangat berani menggunakan kriteria-kriteria itu ya. Oke, tapi ini sebagai sebuah exercise ya teman-teman. Tadi ini sebelah kanan apa Bang? Kalimantan Barat, terhadap kriterianya sebelah kiri Riau ya. Ini tadi yang jelas Regu, yang sebelah kanan GR kebun ya. Terus kemudian KO konservasi, SK pengakuan hutan masyarakat adat dan hutan adatnya, Kopkal, kemudian dana iklim ya. Ya. Teman-teman, sebagai sebuah exercise menarik ya kita ngelihatnya karena sebatas ini, tapi nanti ketika kita skor berdasarkan policy, bisa nggak policy itu ngejawab hal itu gitu. Jangan-jangan mandek semua. Nggak ada tuh yang ngejawab ke situ gitu. Ya jadi kita perlu ngelihat tadi ke kriteria yang juga yang bisa
mengindikasikan itu akan terjawab gitu loh, ya. Bisa terukur ada pergerakannya gitu. Oke, jadi kita udah mendengarkan dari Sumatera dan Kalimantan. Terus kita lihat, geser ke bawah Bang, kita lihat ininya perbandingan dari terus tolong bandingkan dulu tabelnya dulu Bang tadi. Tabel ini ya. Sama bawah juga. Lihat ya. Meskipun tabelnya sama ya, nilai-nilainya sama. Terus kemudian kita ngelihat sekarang profile map ya. Ada perbedaan tipis OKR sama heritage tipis ya. Bobotnya, lihat di bobotnya ke atas. Lihat bobotnya. Nah ini lihat bobotnya. Bobotnya mana? Ini satu. Oh ini. Mana bobotnya? 66 445. 6 enggak semua 6 sih. 6445 yang itu 65 66 Teman-teman kalau kita ngelihat apa yang teman-teman bobotkan ya, lihat yang sebelah kanan ngelihat si GRK Kebun itu 6 posisinya, pasar modal 6 di sini 5, SK Hukum Masyarakat Adat 6, di sebelah kiri kita ada MSF itu 4, regulasi harga 4, sebelah kanan 6, Infrakom 5, sebelah kanan 6. Oke. Jadi kalau kita ngelihat nanti dalam kalkulasinya kemudian akan ketika kemudian teman-teman melakukan scoring terhadap bobotnya masing-masing yang ada dari masing-masing kriteria, dari semua keseluruhan kriteria, kayaknya bakal sama ya. Iya, angkanya nggak ada yang dirubah. Coba lihat kayak yang penilaian tadi, kotak-kotaknya itu. Turunin aja ke bawah, kita pengen ngelihat sama-sama. Oke. Dari sini si evaluasi ini tadi semuanya kanan sama nggak? Oke. Ya, terus geser ke bawah. Oke, numbernya semuanya sama. Oke. Ya, terus ke bawah lagi Bang. Prosesnya pada proses yang sama ya. Oke, ke bawah lagi. Oke. Terus siang budaya 3124. Teman-teman saya baca dulu yang terkait dengan yang tabel yang ini ya Bang. Dibesarin coba yang sebelah kiri. Ini kita baru masuk ke Riau sama Aceh ya. Apa Kalbar? Kalbar sama Riau. Kalbar sama Riau, oke. Ya, teman-teman semua kalau kita ngelihat di sini ya, hasil dari scoring dan kemudian ada number di situ 1 2 3 4 ya. Kalau kita ngelihat nanti ada mean value-nya, terus kemudian ada si deviasi ya, standar deviasinya. Jadi kalau kita ngelihat dari semakin tinggi tadi si mean-nya akan semakin bagus, semakin rendah si standar deviasinya akan semakin bagus. Jadi kalau dilihat 1 2 3 4, maka yang paling tinggi itu adalah di Transinfra. Makanya dia nomornya nomor 4. Jadi ngelihatnya kayak gitu. Pas dapat nomor 4 berarti dia yang dianggap performanya paling bagus, paling tinggi. Nanti kadang-kadang kita bisa ngelihat antara si mean value sama si deviasi bisa bertentangan dan dia akan menghitung mana yang keragaannya paling tinggi ya dari hasil secara matematis. Geser lagi Bang, bawah. Kayaknya berarti nilainya sama ya. Nanti kita lihat dari Aceh yang coba tampilkan yang Aceh. Oke. Ya. Ya, terus
Ya. Oke, ya sama. Terus ke bawah lagi. Oke, sekarang buka yang Aceh. Aceh tadi udah ngejelasin ya terhadap objektifnya. Sekarang buka Aceh, terus buka yang Papua Barat Daya sama Aceh sama Papua Barat Daya dulu. Enggak apa-apa, beda guys. Apa? Oh belum, ya dia Papua Barat Daya dulu. Oke teman-teman, sekarang kita lihat Papua Barat Daya dulu. Acehnya belum selesai di input. Udah. Papua Selatan. Oke, Papua Barat Daya sama Aceh berarti. Oke, Papua Selatan. Oke, kita mulai buka Papua Selatan. Papua Selatan, saya teman-teman tolong jelasin dulu antara objektif sama kriteria Papua Selatan. Yang bicara Aceh. Gantian. Baik, kami dari Provinsi Papua Selatan, ya, sebagai provinsi yang muda gitu ya, kami coba mengidentifikasikan kriteria dari objektif yang sudah ditetapkan. Ada 7, maksud saya ada 7. Yang pertama terkait dengan apa tadi? Mitigasi perubahan iklim. Jadi kami menetapkan kriteria yang ini yang kami bayangkan diskusi tadi ya, kriteria yang bisa diukur gitu ya. Untuk mencapai tujuan itu adalah dengan mudah mengukur dengan penurunan gas rumah kaca, sektor polu. Selanjutnya untuk kedua terkait dengan perlindungan dan pemanfaatan hutan secara lestari, kita menyepakati untuk menetapkan kriteria peningkatan ekonomi hasil hutan non kayu ya. Yang ketiga, ini bobotnya langsung ya. Untuk yang penurunan gas emisi rumah kaca kita anggap ini menjadi satu hal penting yang diukur gitu ya. Dan ini juga sejatinya inline dengan tujuan nasional gitu ya, mengukur NDC dengan GRK. Ini kita menempatkan dengan bobot tertinggi 6 gitu ya. Selanjutnya untuk peningkatan ekonomi hasil hutan ini kita menyepakati dengan bobot 5. Selanjutnya ketiga, dengan objektif pengakuan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, kita menyepakati kriterianya adalah dengan peningkatan luas hutan adat gitu ya. Jadi merebut wilayah kelola adat ini kita anggap suatu yang menjadi hal yang bisa diukur dan dicapai gitu ya. Dengan bobot 6. Selanjutnya keempat, pengembangan dan pemasaran komoditas yang lestari dan berkelanjutan. Kita menyepakati ya, penggunaan komoditas lokal digunakan untuk yang mana dia? Iya, peningkatan akses permodalan bagi pelaku usaha. Ini kita tukar tadi ya. Oke. Jadi kriterianya itu peningkatan akses dan modal bagi pelaku usaha. Nah, berbeda di objektif yang selanjutnya itu pemetaan riset dan inovasi pangan lokal berbasis masyarakat. Ini yang kita sepakati yang diukur dengan penggunaan komoditas lokal untuk MBG dengan skor 4, masing-masing 4 ya. Selanjutnya peningkatan konektivitas jaringan infrastruktur, tadi juga karena ini ya kita terima redaksi ini dari teman-teman ya gitu ya. Jadi jaringan
akses yang dimaksud konektivitas ini apakah jalan atau jaringan gitu ya. Tapi karena ini situasi simulasi untuk Papua Selatan, kita sepakati dua-duanya juga penting gitu ya, jalan dan jaringan internet gitu ya. Agar bagaimana akses-akses komoditas unggulan tadi bisa keluar gitu ya, bisa dipasarkan dengan baik dan jalur transportasi untuk akses-akses itu juga bisa lebih baik. Ini kami tempatkan dengan bobot 6 ya, seperti kita ada dari dinas, dari Bapeda tadi ya, menempatkan ini sangat penting ya jadi kriteria perencanaan daerah. Selanjutnya ya penyerapan tenaga kerja. Nah, ini yang kita sepakati kriterianya yang dapat diukur meningkatnya lapangan kerja di sektor hijau gitu ya. Dengan bobot 4. Nah, demikian Pak Pari. Terima kasih. Papua Barat Daya udah ada Bang? Sebelum pindah teman-teman, Bang sebelum pindah. Kalau saya melihat tadi dari kriteria-kriterianya lebih gampang buat tune in dari semua pilihan kriterianya. Dan secara intuitif ketika nanti policy di skor terhadap kriteria, gampang gitu masuk untuk menilainya. Nggak terlalu abstrak kan? Kan? Tapi short labelnya itu loh, susah banget dibaca gitu. Masih GRK, HBK, UMBMBG belum intuitif dibacanya gitu. Tapi memahami coba kan, nanti kita akan melakukan, Bang coba scoring ke evaluation, action terhadap kriteria. Oh kosong, kehapus. Jadi nanti kalau kita long labelnya besarin Bang. Kalau kita kemudian nanti akan melakukan skor, akan lebih gampang kan melihatnya. Oh ini berkaitan dengan luas hukum adat, nanti skornya berapa terhadap policy tersebut. Policy terkait dengan agroforestry atau policy terkait dengan identifikasi hutan masyarakat adat. Apakah dia berkontribusi terhadap penurunan GRK, berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi hasil hutan, bukan lebih bisa terasa bahwa dia akan nanti melakukan scoringnya akan lebih mudah. Scoring yang pertama tadi ya 1 sampai 5, scoring yang kedua 0 sampai 100, scoring yang terakhir 0 sampai 100. Ya kan? Oke, jadi itu menurut saya memahami ini dengan baik karena itu proses yang nanti akan diambil buat keputusan scoring. Saya sama Bang Faisal masih nyoba, tadi kan soalnya kita hack ya file tadi itu. Tadi kan filenya Strategi ya, langsung saja kita ganti aja di kriterianya. Kita belum lakukan dari awal, nanti saya coba akan lakukan lagi, apakah akan ada perbedaan gitu. Tapi saya pengen menunjukkan kepada teman-teman, kriteria itu nanti akan menjadi salah satu faktor penentu ketika kita melakukan semua evaluasi tadi. Karena basisnya, satu objektif itu bisa beberapa kriteria. Ya, satu objektif bisa beberapa kriteria, bisa memungkinkan hal tersebut. Sehingga tadi dia akan membagi terhadap scoring 100, dia akan membagi terhadap scoring 20. Yang nanti scoringnya akan kita scale down 1 sampai 5. Yang belum apa Bang? Aceh. Papua Barat Daya, siap? Papua Barat Daya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Papua? Kita bisa. Ubur-ubur ikan lele. Ya, di sini kami dari kelompok 4 itu sudah membuat beberapa kriteria dari objektifnya. Yang pertama itu untuk penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan
secara signifikan gitu. Nah di sini kami bikin stat tabelnya itu laju Devo yang mana pada scoringnya itu 6. Kenapa kami bikin 6? Karena menurut kelompok kami untuk sekarang penurunan laju deforestasi ini sangat penting untuk di Papua gitu. Nah yang kedua, kriteria kedua itu 80% capaian perhutanan sosial atau hak hutan adat. Nah yang mana sebetulnya SKPS maupun hutan adat itu sudah ada di Papua. Tapi di sini kami bikin 80% agar capaiannya itu terukur untuk kriteria. Maka di sini kami bikin bobotnya itu juga 6. Nah yang kelima, adanya 5 model hutan adat mengelola komoditas lokal secara efektif dan produktif gitu. Artinya apa? Di level provinsi ini kita hanya menekankan ada 5 contoh desa yang betul-betul bisa mengelola best practice-nya gitu. Hutan adat itu seperti komoditasnya gitu, ada desa lanjutan dan juga bagaimana setiap private sector, OPD maupun CSO yang terlibat dalam riset ini itu mengadopsi dari hasil risetnya gitu. Jadi tidak hanya menjadi wacana dan sebagainya. Maka kita bikin di sini poinnya itu 4. Yang kelima itu yang keenam itu logistik. Logistik ini efisiensi logistik dan sentra produksi menuju area distribusi gitu. Nah, sebagaimana diskusi kami tadi di kelompok, Papua Barat Daya itu cuma Raja Ampat yang kepulauan, selebihnya itu daratan gitu. Jadi kita coba berpikir bagaimana terjadi efisiensi dari distribusi dari produk ini gitu. Otomatis nanti tolak ukurnya membangun jalan, baik itu pelabuhan, terminal dan sebagainya. Ini yang perlu kita tingkatkan. Maka di sini karena dia pembangunan, maka kita bikin poin itu 3. Nah, yang terakhir ada green job, itu terciptanya terciptanya lowongan pekerjaan baru terkhusus untuk yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi terkait konservasi maupun pelindungan kawasan. Mungkin itu. Dari yang lain ada nambahkan dari Bang Heru? Cukup. Dari Bang Alwi? Udah cukup Bang. Mas Yono udah. Kita Papua. Kita bisa. Ikan lele? Ikan lele ya enggak? Teman-teman makasih banyak. Papua Barat Daya. Short labelnya keren. Lihat deh. Laju Devo, SKPS, jelas kan? Hutan adat, value, inovasi, logistik, green job tuh bagus banget, intuitif, gampang dipahami pada saat nanti scoring. Tepuk tangan dong. Tapi kriteria itu berbeda dengan indikator. Indikator itu operasional, ada angkanya kayak di depan ini. Terlalu maju. Kriteria itu masih konseptual, masih konsepsi, bicara tentang dimensi, sesuatu yang masih abstrak tapi bisa dicapai, seperti Papua Selatan. Terlalu maju dengan indikator. Ngukurnya kriteria, iya dengan indikator, nanti metrik dan targetnya bisa kita ukur. Tapi kriteria cukup tadi di tataran konsepsi saja, gitu. Ya, di situ. Terakhir mungkin Aceh ya. Kita lihat yang ditunggu-tunggu. Aceh di mana yang presenternya? Sebelah sana ya? Tadi udah ya dibahas. Cuman belum ditampilkan ya. Oh ya, hanya ditampilkan deh kalau gitu. Belum Tadi disampaikan, tapi soalnya belum muncul ininya apa yang ditampilkannya. Slide-nya punya Prof sama strategi yang lengkap, memang punya nggak saya? Oke, teman-teman, Aceh. Tadi yang presentasinya udah nggak ada sekarang. Nanti ini udah keluar.
Pertama pembagian peran multi pihak, namanya peran saja. Mungkin lebih kata multi pihak lebih kelihatan kuatnya ya di multi pihaknya. Jadi ketemu keywordnya tuh yang mana sih sebetulnya katanya, di perannya apa di multi pihaknya? Sebenarnya di multi pihaknya. Masyarakat adat sekitar hutan, MS hutan, masyarakatnya sebetulnya yang paling kuat di situ katanya ya. Rencana aksi daerah, oke. Terus kemudian persamaan persepsi multi pihak dan intervensi program. Dari sisi short label udah bagus ya, udah bagus. Tapinya long labelnya itu teman-teman, memang si kriteria ini juga nggak bisa terlalu abstrak juga gitu. Dia harus pada menyentuh dimensi yang kita bisa pahami. Persamaan persepsi multi pihak tuh gimana gitu. Agak susah mencapai ke situnya gitu. Ya. Jadi teman-teman nanti dari objektif, tadi ini objektifnya apa yang dibahas dari persepsi ini? Objektif apa? Regulasi dan tata kelola. Empat. Kolaborasi. Kira-kira apa nih kriteria yang lebih tepat daripada persamaan persepsi? Kolaborasi. Kerjasama, ya kan? Kita nanti di indikatornya apa? Jumlah dari kerjasama, kesepakatan, ya kan? Bisa diukur kan? Berapa sih jumlahnya? Atau monetisasinya? Berapa mobilisasi finansial yang kemudian dibawa dari situ? Kan kriteria terukur. Apa indikatornya jadi terukur? Oke? Kita berikan aplaus semua teman-teman semua. Jadi tugas penting buat kita semua, Bang, saya pinjam colokan. Buat kemudian bisa menurunkan ya dari proses Micmac Maktor, terus kemudian kita turunkan menjadi sejumlah kriteria yang kemudian dilanjutkan dengan sejumlah policy, sejumlah aksi dan juga sejumlah skenario. Oh iya, Bang Fernand. Jadi saya kebayangkan tadi ketika kita memetakan kriteria gitu ya, sehingga diskusi sebelumnya bagaimana tadi juga disampaikan bagaimana kita bisa yang menurut kita gitu ya, faktor-faktor kita bisa menentukan faktor untuk dilanjutkan dan aktor-aktor tadi sebenarnya secara usually, secara biasanya itu memang sudah berjalan gitu. Jadi konkretnya gini, kita memetakan tadi nih kriteria kan, sebenarnya kriteria itu sebenarnya sebagian besar memang kriterianya indikator RPJM gitu, deforestasi gitu kan. Apa memang kita harus menyasar hal itu atau justru kita akan mengambil kriteria-kriteria itu yang sebenarnya bukan business as usual kan, atau memang bukan target-target atau kriteria yang sebenarnya memang di Pemda-Pemda itu sudah baku gitu, penurunan deforestasi, apa yang lain gitu. Jadi itu mungkin dari saya Pak. Makasih Pak. Teman-teman saya perlu respon nih dari teman-teman pemerintahan daerah. Ini yang tanya kan kriteria-kriteria itu sudah baku. Kita juga punya KPI yang kemudian diturunkan dari Bappenas ya kan. Udah ada tuh dari Kemendagri juga udah diturunannya, Volu juga udah dijelasin semua tuh. Kita udah punya lampiran-lampiran itu gitu. Tapi kemudian kok apa yang terjadi di lapangan kok nggak gerak juga terhadap pencapaian hal tersebut? Bisa dibantu nggak? Boleh sharing nggak? Belum siap. Bu Rosma bisa bantu? Kan tadi nggak ngitung-ngitung sekarang. Saya menanggapi, tapi mungkin belum tentu benar apa yang saya sampaikan nih. Jadi mungkin benar apa yang disampaikan Bapak tadi yang dari tim ujung sana Merauke. Ya, bahwasanya memang kriterianya ya harus dikaitkan dengan RPG MD mungkin ya, karena memang seperti kami tadi juga ada
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim kayak masukkan kriterianya penurunan emisi gas rumah kaca. Ya kan, karena memang targetnya salah satu itu. Kalau contohnya di Kabupaten Sanggau, kami sedang bergiat dalam aplikasi Aksara di Bapeda, kalau di Dinas LH itu Science Smart. Jadi kita mau mengukur nanti kira-kira dari sektor mana nih yang paling banyak menghasilkan IGRK, misalnya dari perkebunan kah atau pertanian atau dari mungkin dari persampahannya, ya gitu. Mungkin seperti itulah. Jadi menurut saya mungkin memang harus dikaitkan dengan tujuan pembangunan itu sendiri. Ya kebetulan kalau yang di Kalbar itu memang pas. Salah satunya adalah mitigasi dan perubahan iklim, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Itu saja dari saya. Dari Kalbar ke Alfi mau nanggapin? Siapa kira-kira? Saya pengen dengar juga dari sisi pemerintahan seperti apa terhadap respon tadi. Mas Rio. Oke. Terima kasih Mas. Memang di pemerintahan daerah memang kita sudah diberikan beberapa clue tentang indikator daerah ke depannya, termasuk penyusunan RPJMD sama RPJWD, di mana salah satu indikator GRK itu memang salah satu indikator yang harus dimasukkan di dalam target RPJMD maupun RPJPD. Mengapa kemarin kami sempat berkomunikasi sama LTKL ya, khusus SIA. Kami kan punya rencana aksi daerah atau Perbub SIA Hijau. Maka kemarin saya mengasih pandangan atau bagaimana output dari SIA Hijau ini ada dua. Satu tentang lingkungan, indikatornya adalah GRK. Yang kedua ekonomi. Ekonomi nanti kita pengennya indikatornya ekonomi hijau, di mana memang indikator ekonomi hijau ini salah satu tugas daerah untuk memasukkan di RPJMD maupun RPJPD. Mungkin gitu Mas, maksudnya mengapa saya ngomong gitu, karena kami minta bantuan juga dari kawan-kawan LTKL, karena daerah kan sekarang kan lagi defisit ini. Kami pengen LTKL dapat angka indikator tersebut dan menyupport kami juga dapat angka tersebut. Mungkin itu Mas, terima kasih. Makasih Mas Rio. Jadi teman-teman semua, saya pikir memang langkah pragmatisnya kita pakai indikator dan kriteria yang sudah ada ya. Sudah diturunkan oleh Astacita, diturunkan ke RPJMD provinsi, diturunkan lagi kemudian harmonisasi dengan RPJMD tingkat kabupaten gitu. Itu kayaknya paling gampang gitu. Karena koneksinya, justifikasinya paling gampang. Tidak menutup kemungkinan kita juga perlu keluar dengan kriteria-kriteria mungkin yang lebih bisa kena gitu dengan apa yang kita pengen intervensi gitu. Karena nanti pada akhirnya kriteria tadi itu akan menjadi cara kita buat funneling namanya, kayak bikin corong gitu teman-teman. Gimana sih ngarahin gitu loh, pilihan-pilihan itu tetap kena dengan kriteria yang kita butuhkan gitu. Bisa seperti itu nantinya. Kriteria itu tadi akan nggak akan keluar nanti dari hasilnya dari hasil multiple ini, dari sisi ini ya kerangkanya ya. Yang nanti muncul adalah bagaimana keterhubungannya antara skenario terhadap sejumlah policy dan terhadap sejumlah aksi. Kerangka ini nanti akan muncul, kemudian hierarki antara policy dengan skenario, hierarki antara aksi terhadap policy. Akan munculnya itu gitu. Tapi kriteria itu di dalam itu, karena semua penilaiannya berdasarkan kriteria gitu. Jadi menurut saya mungkin akan lebih mudah buat teman-teman pemerintahan daerah buat kemudian melihat ya keterhubungan policy-policy yang ada. Tapi juga mungkin perlu kita pikirkan juga, adakah gitu kriteria yang belum dibahas gitu, yang belum ada. Dan kriteria tersebut kemudian bisa mendorong ya funneling proses nanti diskusi dan pengambilan keputusan tersebut menuju terhadap kerangka policy yang bisa memberikan dampak ya terkait dengan apa yang kita bawa nih ini ya agendanya.
Kan di policy proses hal yang paling pentingnya adalah agenda setting. Nah, kita punya agenda, punya misinya gitu. Gimana bisa masukkan ke sana? Kita juga memahami bahwa birokrasi punya keterbatasan kan, kekakuan itu juga bagian dari birokrasi gitu loh. Terus kemudian keterhubungan menjadi isu sampai saat ini ya kan, semua bekerja dalam silo, susah sekali membangun keterhubungan satu sama lain, posisi data dan lain-lain. Jadi saya pikir secara pragmatik kita bisa pakai kriteria-kriteria yang sudah ada dan mungkin lebih cepat masuknya, jangan sampai sudah ada kriterianya kita juga belum melihat gitu. Kita belum memahami, melihat lebih jauh sebetulnya keterhubungan dari tujuan yang kita pengen capai dengan masing-masing kriteria, dan kemudian nanti kita uraikan ya keterhubungannya antara masing-masing basis ya dari policy itu sendiri, dan kemudian keterhubungannya berbagai program yang mungkin bisa diidentifikasi yang bisa membuat melengkapi menjadi lebih komprehensif di masing-masing wilayah gitu. Jadi saya pikir ini kerangkanya secara keseluruhannya. Saya mohon maaf ini karena sinyal dan lain-lain. Bang bisa tunjuk ke sini aja. Saya nggak bisa menampilkan, tapi Bang Faisal akan menampilkan slide untuk mengingatkan kita aja hasil dari contoh implementasi yang udah dilakukan oleh Strategia tadi, yang kita hack, itu dari Strategia kita hacking gitu, hacknya pada kriterianya. Geser Bang ke bawah ya, sip. Ya ini konteksnya ya, Strategia Yunani pengembangan wilayah ya, regional, konteksnya provinsi. Policy-nya ada 4, kemudian ada aksinya, dan kemudian aksinya nanti ada banyak, cukup banyak, skenario ada 2. Geser lagi ke bawah. Oke, aksinya ada 17. Geser lagi ke bawah. Oke, kemudian keluar tadi ini ya. Dan kita ngelihat dari semua aksi terhadap policy, kita bisa ngelihat tadi yang paling tinggi itu menunjukkan hierarki aksi yang paling penting untuk setiap policy tersebut. A9 di sana, A8 muncul di policy kedua, A9 muncul di policy 3, A9 muncul di policy 4. Berarti A9 itu aktivitas yang 9 atau program 9 itu paling koheren dengan semua policy, ya kan? Next, Bang. Terus kita ngelihat nih hasil sumbu simpangan baku sama nilai rataan tadi. Kita udah bahas ya. Simpangan baku makin kecil, makin bagus. Rataannya makin tinggi, makin kuat, berarti keragaannya tinggi. Dan yang kita ngelihat A8, A9 nih, A8, A9, A13 yang paling bagus. Jadi ngelihatnya nanti gitu. Next, gelap lagi Bang. Next. Terus geser lagi. Oke, terus kita ngelihat nih action policy closeness map. Ya, tadi kita ngelihat nanti si policy itu lebih dekat sama apa? Si aksi mana lebih dekat sama policy mana? Ya. Di sini kita bisa ngelihat kedekatan-kedekatannya. Yang berikutnya Bang. Terus kemudian kita ngelihat tadi di atas adalah aksi terhadap policy, yang berikutnya policy terhadap skenario. Bisa ngelihat kan ada keterhubungan si kerangkanya tadi. Dan itu kalau kita hubungkan menjadilah si kerangka yang kita bicarakan dari awal. Geser lagi Bang ke bawah. Nah ini jadinya kayak gini kan. Skenario 1, hierarkinya terhadap policy apa, hierarkinya terhadap aksi yang mana. Jadilah ini kerangka spesifik antara skenario, kebijakan, dan aksi. Policy-nya menjadi strategic path, yang disebut peta jalan, kita ngomong peta jalan, ya harusnya ini strategic path-nya apa terhadap peta jalan itu harusnya ngebangunnya kayak gini. Oh peta jalannya gini, karena dia mengukur terhadap pencapaian skenario. Jadi kita punya strategic path-nya, policy 2, policy 1, policy 4, policy 3 kayak gimana. Terus yang berikutnya, policy measure-nya adalah aksi. Maka keluar nanti policy P2 di hierarki tersebut yang kemudian paling tinggi keragaannya adalah A4, A8, A9, dan sebagainya. Jadilah ini kerangka spesifik skenario, policy, dan aksi. Kita kasih lagi contoh Bapak dan Ibu sekalian dari Indonesia. Ini ya. Oke, dari pengembangan wilayah pedesaan ya. Kita ngelihat demand side, supply side, policy-nya 4, kita lihat aksinya. Aksinya ada 6 ya. Oke, terus kemudian kita geser lagi.
Terus kemudian kita ngelihat petanya tadi yang paling tinggi adalah ekowisata di policy-nya multi agriculture, wisata budaya, keragaannya ekowisata paling bagus, kemudian dilanjutin dengan infrastruktur 2. Ya. Beda loh Bang gambarnya ini sama yang tadi, coba lihat deh. Ya kan? Nih, yang tadi itu 3 infrastruktur dari kasus kita. Hasilnya sama ini beda. Jadi sesama provinsinya sama tapi dengan ininya beda. Berikutnya. Ya, terus kita ngelihat action policy closeness map-nya. Kedekatan si aksi-aksi tadi terhadap masing-masing policy. Terus kita lihat juga profilnya dari masing-masing skenario. Yang sebelah kiri, sebelah kanan, demand side apa supply side. Terus kemudian ada hierarkinya. Yang berikutnya Bang. Terus kita ngelihat policy terhadap skenario. Si skenario dekatnya sama policy mana. Kiri sama kanan, kanan demand side, sebelah kiri supply side. Lanjut. Oke, terus ini contoh yang lain. Bisa kita lihat, coba. Terus, ini aksinya banyak banget, terus kita bisa ngelihat tadi. Bagaimana kemudian hierarkinya dari semua policy terhadap si aksi. Terus, ini skenario terhadap kebijakan. Contoh yang lain, kita ngomongin tentang perencanaan jalur transformasi menuju pengembangan pariwisata, terus aksinya ada 9, terus kemudian kita bisa ngelihat tuh, yang pada skenario apa, skenario-nya banyak nih, 1, 2, 3, 4, terus kemudian ada beberapa policy, kan menarik. Tadi kan kita bicara setidaknya, skenario pertama disebutnya dengan step approach. Step itu singkatan dari stated policy, ya. Step approach, stated policy. Apa kebijakan-kebijakan yang sudah termaktub yang kemudian itu menjadi sebuah komitmen. Yang berikutnya adalah pledges. Jadi apa yang kemudian dikomitmenkan, yang terakhir NZE. Jadi saya pikir kita bisa ngebikin juga beberapa skenario, nanti beberapa policy. Ya. Berikutnya masih ada nggak? Ya, ini hasilnya juga sama seperti tadi. Akhirnya kita jadi tahu aksi-aksi tersebut terhadap policy dan skenario terhadap kebijakan, terus kemudian policy terhadap aksi. Berikutnya Bang. Oke, terus kemudian kita bisa ngelihat tadi kecenderungannya dengan sensitivity map ya. Teman-teman semua, saya juga membaca ada beberapa jurnal yang ngaco gitu bikin hubungannya antara skenario, policy sama action gitu. Memasukkan memasukkan policy institusi pemerintahan, nama-nama pemerintahan tuh ngaco, tapi publish juga jurnalnya, cuman jurnal yang saya bukan jurnal, mungkin jurnal predator kali ya, gitu. Tapi maksud saya ada juga use and abuse ya, banyak juga yang abuse software ini di abuse gitu loh, makanya nggak pakai banyak basic knowledge gitu, gimana menggunakannya. Jadi makanya kita perlu tadi menggunakan ini dengan persiapan-persiapan sehingga yang kita masukkan juga memang semuanya relevan dengan konteks masing-masing wilayah. Itu saja teman-teman yang pengen kami sampaikan dalam 2 hari ini. Kemarin kita mengulas semua prosesnya dari Mikmek dan Maktor. Pagi tadi kita mencoba exercise, shared vision, terus kemudian kita mendapatkan sebuah gambaran. Itu adalah sebuah kondisi yang kita sebut dengan narasi dari skenario sebetulnya. Dan dari narasi skenario tersebut masing-masing harus memberikan gambaran tuh nanti dalam ruang diskusinya di teman-teman semua ketika kemudian kita mengimplementasikan modul multipol. Kita lanjutkan tadi, kita mengexercise, membedah dari Maktor, objektifnya kita tuangkan menjadi kriteria. Terus kita bahas proses kriterianya, dari situ kemudian akan menentukan sejumlah policy, sejumlah aksi, dan kemudian kita melihat kerangka secara keseluruhannya, disebutnya dengan scenario policy specific framework ya terhadap aksi. Jadi kita bisa melihat secara keseluruhan. Demikian teman-teman proses yang sudah kita lakukan. Semoga ini ada sesuatu yang kemudian bisa menghubungkan kita pada pemahaman bersama bagaimana modul ini akan kita pakai 6 bulan ke depan. Dan proses yang sudah kita lakukan, kita akan terus, saya akan meminta teman-teman untuk melanjutkan dan menulis yang kemarin belum selesai. Dan itu akan jadi bahan penting buat masing-masing wilayah. Dan bahan itu juga kemudian kita akan rampungkan. Dan itu yang akan menjadi salah satu
pokok-pokok pikiran kita menuliskan terkait dengan policy brief. Ya. Sambil kita bersamai proses 6 bulan ke depan untuk kemudian kita bagaimana melakukan mengimplementasikan modul multipole. Teman-teman terima kasih, mungkin itu dari saya. Kita beri tepuk tangan buat kita semua atas kesabaran dan atensinya dari teman-teman semua.